di sisi Allah, dan paling besar pangkatnya di sisi Allah, dan paling dekat kepada Allah, yaitu manusia-manusia yang sangat tinggi imannya kepada Allah, dan tinggi keyakinannya kepada Allah, dan tinggi ikhlasnya kepada Allah, serta menunaikan segala kewajiban-kewajiban. Ditambah lagi dengan memperbanyak segala amal-amal yang hukumnya sunnah. Kuncinya hanya mengikuti perangai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanda-tandanya orang-orang yang tinggi derajat di sisi Allah, besar di sisi Allah, hampir kepada Allah, yaitu berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah. Sekedar dia banyak mengikuti akhlak Rasulullah, sekadar itulah pangkatnya di sisi Allah. Jadi kita ini bisa mengetahui seseorang dengan melihat akhlaknya orang itu mengikut kepada Rasulullah. Kalau dia tidak mengikut Rasulullah sama sekali, tidak ada harganya di sisi Allah. Kalau dia banyak mengikut Rasulullah, maka dia tinggi derajatnya di sisi Allah. Sudah tentu semuanya itu adalah dari pimpinan seorang guru atau beberapa guru, yang kesemuanya guru itu dipimpin oleh guru di atasnya, dan guru di atas dipimpin oleh yang di atasnya lagi, sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita berbicara kepada orang-orang yang berjalan menuju Allah dengan mengikuti akhlak Rasulullah, kemudian sampai kepada maqam wasilah. Yang kedua, orang itu dengan berkat rahmat Allah langsung dibukakan hijab melihat Rasulullah di waktu bangunnya. Kemudian dia dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang itu mati, Rasulullah yang memimpin seakan-akan pamandiannya. Nah, orang inilah yang disebut jadab. Kemudian sesudah dipimpin Rasulullah namanya sahih. Jadi majdub wasahih. Yang dulu tadi setengah mati mengikuti Rasulullah, ya mesamnya menuruti Rasulullah, ya sabar menurut Rasulullah, ya ridho menurut Rasulullah, ya kasih sayang menurut Rasulullah, itu dipaksakan, dilatih. Nah, itu namanya saleh. Kemudian akhirnya akhlak itu tidak lagi berat sebab tidak dilatih, sudah menjadi darah daging, menjadi jibili, menjadi tradisinya akhlak itu sudah. Nah, namanya orang itu saleh wa majdub. Jadi kita harus tahu dua orang. Ada orang yang berjalan dulu sampai melihat Rasulullah, ada yang melihat Rasulullah dulu baru dipimpin Rasulullah. Nah, ini dua-duanya ini ada. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu melihatkan Rasulullah. Tapi kalau Abdullah bin Ummi Maktum itu bilalnya Rasulullah, dia tidak melihat akan Rasulullah karena dia picak. Rasulullah melihat lawan inya dan memimpin lawan inya. Itu contohnya dua tadi di zaman dahulu kala. Tapi dua-duanya itu adalah wali. Keramatnya melihat Rasulullah. Yang kedua tadi dipimpin oleh Rasulullah.
Nah, walaupun kita belum sampai ke makom itu, sekali lagi, walaupun kita belum sampai ke makom majdzub, janganlah kita mendustakan. Karena sesuatu yang kita tidak melihat, otomatis kita tidak mengetahuinya. Janganlah kita mendustakannya. Karena di Quran tanda-tandanya orang-orang yang takwa yang akan masuk surga adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang mempercayai dengan sesuatu yang tidak dilihat matanya. Sayyidi Ahmad Ar-Rifai di waktu ziarah ke makam Rasulullah SAW, maka beliau dibukakan hijab. Rasulullah menyambut beliau dan bersalaman dengan Rasulullah SAW. Nah, kepada kita yang belum sampai makom itu, jangan kita itu membohongkan, jangan kita tidak percaya. Kalau kita tidak percaya, apalagi kita memander-mander ke situ kemari, itu Sidin Ahmad Rifai itu dusta aja katanya, ada bang. Nah, ini kita katulahan non wali. Allah memberikan nikmat kepada seseorang, terserah dia siapa yang dikehendakinya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kurnia Allah diberikannya kepada orang yang dikehendakinya.